Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Baigi Ahmad. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang akun-akun transaksi dalam akad istisna. Untuk mengawali presentasi saya kali ini, mari kita sedikit dulu apa sih istisna itu? Istisna atau baitul istisna adalah merupakan kontrak jual beli untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, mustahin, dan penjual. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Terus alur-alur pada akad istisna. Ya, dalam hal ini adalah bagan atau gambar alur transaksi istisna. Yang pertama adalah nasabah memesan barang yang dikehendaki dengan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Terus yang kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahap pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah, yaitu tidak membayar sendiri barang istisna setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna. Selanjutnya, secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Terus yang ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian memulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Terus yang keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Terus yang kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Terus selanjutnya yang keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Terus yang ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Terus yang kedelapan, pemasok mengirim bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Terus yang terakhir, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Itu adalah alur-alur pada akad istisna, alur-alur transaksinya. Jadi ada 9 alur gitu. Terus penjurnal pada transaksi istisna, jadi ada 2. Yang akuntansi penjual dan untuk yang pembeli. Untuk yang untuk penjual, biaya perolehan istisna terdiri dari 2, yaitu biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead terhadap biaya akad dan pra-akad. Khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya peroleh atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen dan kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian jurnalnya. Jadi jurnalnya itu gini, aset istisna dalam penyelesaian EKX, CR, persediaan kas, utang, dan lain-lain, itu di bawahnya. Untuk akad yang dikreditkan akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan akad tersebut. Beban per akad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna.
Jika akad disepakati, jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan kepada periode berjalan. Terus selanjutnya saat dikeluarkan biaya per akad dicatat. Jadi jurnalnya gini nih, DR biaya per akad ditangguhkan berapa XXX. Terus bawahnya CR kas XXX gitu. Terus selanjutnya jika akad disepakati, maka catatan jurnalnya seperti ini. DR beban istisna berapa XXX, terus CR bawahnya CR biaya per akad ditangguhkan gitu. Jika akad yang tidak disepakati ya seperti ini catatannya, DR beban XXX, terus CR biaya per akad ditangguhkan gitu. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Terus selanjutnya pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama metode persentase penyelesaian, yang pertama persentase penyelesaian, yang kedua metode akad selesai gitu. Persentase penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan total biaya untuk penyelesaian. Pengakuan pendapatan sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad. Pengakuan margin, persentase penyelesaian dikali nilai margin, di mana nilai margin tersebut adalah nilai akad dikurangi total biaya. Untuk pengakuan pendapat di tahun-tahun berikutnya, jika lebih dari 1 tahun, pendapatan tahun berjalan sama dengan pendapatan diakui sampai dengan saat ini. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset-aset istisna. Dalam penyelesaiannya, jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan adalah, jadi jurnalnya itu adalah DR aset dalam penyelesaian atau margin keuntungan itu berapa XXX, terus bawahnya DR beban istisna dalam kurung biaya yang telah dikeluarkan itu berapa, terus CR pendapatan istisna gitu. Terus dalam kurung pendapatan yang harus diakui periode berjalan. Untuk metode persentase penyelesaian, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan pada periode tertentu. Untuk metode akad, selesai tidak ada pengakuan pendapatan harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan, sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah diselesaikan dilakukan. Jika besar kemungkinan bahwa terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Pada saat penagihan, metode presentasi penyelesaian dan akad. Jadi jurnalnya tuh gini akunnya, DR piutang istisna dalam kurung sebesar nilai tunai XXX, terus bawahnya CR termin istisna. Termin istisna tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istisna dalam penyelesaian. Pada saat penerimaan tagihan jurnal, DR kas sebesar uang yang diterima XXX, JR piutang usaha XXX. Jika akad istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan tunai akan diakui sesuai presentase penyelesaian. Jadi jurnalnya kayak gini loh. DR aset istisna dalam penyelesaian atau margin keuntungan itu sama dengan XXX, terus bawahnya beban istisna atau biaya yang dikurangi, terus bawahnya lagi CR pendapatan istisna dalam kurung pendapatan yang harus diakui di periode berjalan. Selesai antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran. Pada saat penandatanganan akad, DR piutang istisna selesai, nilai tunai dan nilai akadnya XXX gitu. Terus CR pendapatan istisna tanggung berapa gitu. Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai. Jadi jurnalnya nanti adalah DR pendapatan istisna tangguh
dalam kurung secara proporsional. Terus bawahnya lagi CR pendapatan akad istisna, terus DR piutang istisna atau kas yang diterima, terus bawahnya lagi CR kas gitu. Penyajian jurnal menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Terus yang B, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Terus penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Terus metode yang digunakan dalam penentuan presentasi penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Terus rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Terus pengungkapan yang dikeluarkan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terus ini adalah akuntansi untuk pembelinya. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Jadi jurnalnya itu DR aset istisna dalam penyelesaian itu berapa X, terus CR utang kepada penjual itu berapa gitu. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Jadi jurnalnya gitu, DR aset istisna dalam penyelesaian atau nilai tunai berapa, terus beban istisnanya berapa, terus bawahnya itu selisih nilai tunai dan harga beli, terus bawahnya lagi CR utang kepada penjual gitu. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Jadi jurnalnya gitu, DR beban aset berapa, CR beban istisna berapa gitu. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangi dari garansi penyelesaian proyek yang telah disepakati penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperoleh dibentuk penyisian kerugian piutang dari piutang jatuh tempo kepada penjual. Jadi gitu jurnalnya itu gitu, DR piutang jatuh tempo kepada penjual berapa, terus CR kerugian aset istisna XXX gitu. Setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka penjual yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperolehkan dibentuk penyisian kerugian piutang. Jadi jurnalnya DR piutang jatuh tempo kepada penjual, terus CR aset istisna dalam penyelesaian. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai-nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Jadi jurnalnya jadi nanti DR aset istisna dalam penyelesaian atau nilai wajar, terus bawahnya lagi DR kerugian, terus bawahnya lagi CR aset istisna dalam penyelesaian atau biaya perolehan gitu. Penyajian pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Terus yang B, aset istisna dalam penyelesaian sebesar presentasi penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi dari biaya perolehan yang jika istisna. Pengungkapan pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada A. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. B. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Jadi ini contoh kasusnya. PT Kripstar Sejahtera atau CSS merupakan kontraktor perumahan terbesar di Kota Malang.
PT CSS berencana membangun perumahan bagi PNS dan guru di wilayah Malang. PNS dan guru telah mendaftarkan sebagai calon pembeli rumah sebanyak 500 orang. Mereka tidak memiliki dana tunai untuk membeli rumah dengan tipe 45 sehingga memerlukan jasa bank syariah. Secara kebetulan di Kota Malang hanya Bank Syariah Afifah yang beroperasikan di kota tersebut. PT CSS segera mengajukan penawaran kepada Bank Syariah Afifah untuk memfasilitasi pembiayaan kepada PNS dan guru tersebut. Adapun spesifikasi rumah yang direncanakannya dibangun adalah sebagai berikut. Luas tanahnya 100 meter persegi, luas bangunannya 45 meter persegi. Spesifik kayu Kalimantan. Spesifikasi tembok, batu bata plester. Lantai keramik, ornamen 40 x 40 cm. Terus lanjutannya, kamar mandi 1, listrik 900 watt, terus airnya atau sumur 10 meter. Genting abas. Terus harga per unit adalah 156 juta. Jumlah rumahnya 500 unit. Jangka waktu penyerahan 24 bulan atau target Desember 2011. Pembayaran nasabah secara cicilan dengan pemotongan gaji selama 60 bulan. Rincian asuransi meliputi pokok 2 juta, margin istisna 600, harga jual 2.600.000 gitu. Jadi terima kasih presentasi saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.